Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bida Dwi Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi akan membahas tentang perencanaan komunikasi, mata kuliah Manajemen Komunikasi. Nah, komunikasi itu apa sih? Yaitu kegiatan penyampaian informasi oleh komunikator kepada komunikan. Nah, perencanaan ini meliputi tiga, yaitu perencanaan komunikator, pesan, dan media. Lalu, apa sih yang dinamakan perencanaan itu? Nah, identifikasi dari berbagai sumber kekuatan yang akan dijadikan acuan untuk mencapai keinginan yang dikehendaki. Lalu dasar-dasarnya apa aja? Yang pertama ada tujuan, terus keadaan saat ini. Yang ketiga identifikasi segala kemudahan dan hambatannya. Yang keempat mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Lalu model perencanaan itu banyak dan kita cuma sebutkan satu, yaitu assessment, yaitu mencakup dari berbagai aspek, keberhasilan, kesulitan, dan sebagainya. Yang intinya adalah harapan, cita-cita yang merupakan dambaan masyarakat itu sendiri. Lalu apa sih perencanaan komunikasi itu? Nah, perencanaan komunikasi itu cara mengirimkan pesan yang tepat dari komunikator yang tepat kepada halayak yang tepat melalui saluran yang tepat dan pada waktu yang tepat. Lalu tujuannya apa? Tujuannya itu pencapaian masyarakat. Pencapaian ini berhasil ketika adanya kesamaan pandang, kesamaan persepsi, adanya koordinasi gitu. Lalu prinsipnya apa saja? Yang pertama ada membutuhkan konsultasi, yaitu pegangan aspirasi bersama. Kedua fleksibel, dan yang ketiga ada jelas dan konkret. Lalu pendekatannya seperti apa? Pendekatannya itu permasalahan tersebut melihat dari unsur-unsur yang berkaitan. Paradigma, lalu ada paradigma. Paradigma itu apa? Itu cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, ini paradigma itu mengalami perubahan terus-menerus. Lalu hambatan itu ada hambatan eksternal dan internal. Contohnya kelompok masyarakat yang menentang, kurangnya pengetahuan tentang organisasi, dan yang ketiga ada sikap anggota yang melakukan perubahan. Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan. Sebelum kita melakukan sesuatu itu pasti ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada analisis masalah dahulu, yang kedua adalah analisis halayak, yang ketiga merumuskan tujuan komunikasinya itu seperti apa, keempat pemilihan media dan salurannya itu bagaimana, rencana produksi medianya itu juga gimana, 6 rencana manajemen komunikasi, dan yang ketujuh pengembangan pengesan. Lalu yang terakhir ada rencana monitoring dan evaluasi komunikasi. Hal ke-8 itu harus dilakukan secara urut runtut agar semuanya terjalan dengan baik. Lalu representasi perencanaan komunikasi ini apa? Contohnya itu ada pengeluaran produk dari kecantikan, dari beauty care. Itu adalah contoh dari perencanaan komunikasi yang sudah dibuat dari langkah-langkah yang tadi kita sebutkan.